Pemirsa, dalam rangkaian diskusi pemangku kepentingan untuk konfirmasi materi teknis perairan dan pesisir rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Papua Barat Daya tahun 2025-2045, Kamis 12 Juni 2025, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso menekankan pentingnya penyusunan tata ruang yang terintegrasi antara darat dan laut. Menurut Permana Yudiarso, sebagai provinsi, hasil pemekaran Papua Barat Daya masih dalam tahap awal penyusunan tata ruang wilayah. Hal ini memerlukan dasar hukum yang kuat termasuk merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan penataan ruang wilayah darat dan laut. Provinsi Papua Barat Daya ini merupakan provinsi baru hasil pemekaran sehingga dalam prosesnya membutuhkan dasar hukum dan peraturan perundangan yang menjadi fondasi penata ruang. Saat ini, tata ruang wilayah provinsi belum tersedia. Karena itu, pertemuan ini sangat penting untuk membahas bagian lautnya terlebih dahulu, ujar Permana Yudiarso saat memberi keterangan kepada awak media. Dalam penyusunan NTP ini saat ini kita itu melihat kembali bahkan alokasi ruang di provinsi Papua Barat Daya itu dapat digunakan untuk apa saja. Kegiatan pertambangan itu hanya salah satu saja. Jadi di Perda ini kita lihat misalkan di Waigeo gitu ya, itu kegiatan apa saja, urusan apa jadinya atau pertambangan atau mungkin transportasi perhubungan atau permukiman dan seterusnya. Nah, pilihan kegiatan apa saja dan seterusnya itu kajiannya sudah ada. Ini Pokja ini bertugas untuk menyepakati mana yang diprioritaskan. Jadi pertambangan itu bukan salah satu kegiatan utama, tapi bisa jadi menjadi pendukung. Pilihan atau kesepakatannya bukan kita menentukan, tapi nanti tim Pokja. Jadi posisinya ketika nanti akan dijadikan pariwisata, permukiman, industri pertambangan dan seterusnya, itu merupakan kesepakatan dari Pokja. Dirinya menekankan bahwa substansi yang dibahas dalam diskusi ini harus mencakup berbagai pihak dan perspektif, mengingat rencana tata ruang akan berlaku selama 20 tahun ke depan. Sangat penting untuk sejak awal mengidentifikasi semua kebutuhan dan potensi konflik agar tidak ada yang tertinggal. Dengan melibatkan berbagai pihak dari kementerian hingga akademisi dan masyarakat adat, diharapkan dokumen tata ruang laut Papua Barat Daya dapat disusun secara partisipatif, holistik, dan berkelanjutan. Proses ini menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan wilayah pesisir yang adil, lestari, dan terintegrasi dengan visi besar pembangunan provinsi. Anggreni Sumbung, JWM Channel.